Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Halo, nama saya Najwa Kamila Arif, nomor absen 28. Saya selaku mentor fisika dari kelompok 8 dan anggota saya yaitu Azwina Syasha Nazar, Argan Mika Nugraha, dan Arkan Ferdiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya dan kawan-kawan saya ingin membahas materi tentang bentuk energi dan perubahan energi. Sebelumnya, energi itu apa sih pengertiannya? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk dan saya akan menjelaskan pengertian dari bentuk energi. Bentuk energi yang pertama ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan melalui proses kimia. Yang kedua, ada energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dihasilkan akibat posisi benda bermassa dalam media gravitasi. Selanjutnya, yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Lalu yang keempat ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar yang menyebabkan udara di sekitar benda tersebut bergetar. Yang kelima ada energi cahaya. Adalah energi yang dihasilkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, bentuk energi keenam ada energi panas. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perubahan suhu. Dan yang ketujuh ada energi angin. Adalah energi yang dihasilkan oleh udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu udara rendah ke suhu udara yang tinggi. Terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argan Mika Nugraha dari kelas 10-2. Kali ini saya akan mengidentifikasikan bentuk energi pada beberapa benda atau aktivitas. Yang pertama, api. Bentuk energinya yaitu dari energi kimia menjadi energi panas. Yang kedua, kincir angin. Benda ini memiliki energi kinetik lalu dikonversi menjadi energi listrik. Yang ketiga, radio. Pada radio, terjadi perubahan bentuk energi listrik menjadi energi suara. Yang keempat, trampolin. Trampolin menyimpan energi potensial gravitasi yang jika kita melompat-lompat di atas trampolin, tubuh kita akan memantul. Yang kelima, ski. Seorang pemain ski menuruni bukit yang turun dari atas akan menunjukkan energi kinetik yang sangat besar karena kecepatan dan masanya yang tinggi. Yang keenam, matahari. Bentuk energinya yaitu energi cahaya menjadi energi panas. Yang ketujuh, sutet PLN. Sutet PLN memiliki energi listrik di mana sutet memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik. Yang delapan, full pump. Bentuk energinya adalah energi kimia, karena full pump berfungsi memindahkan energi kimia. Yang ke-9, orang melompat. Pada aktivitas melompat, terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi kinetik. Karena saat melompat, kita membutuhkan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang terakhir, ke-10, sapi memakan rumput. Ketika sapi memakan rumput, maka energi kimia berpindah ke sapi. Rumput mengandung energi kimia yang diperolehnya ketika melakukan fotosintesis. Itu saja, terima kasih. Nah, selanjutnya ada penyebab global warming. Nah, yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat buat manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang kedua, ada penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Nah, perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Yang ketiga, ada polusi udara akibat asap industri pabrik. Nah, industri pabrik juga menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Ferdiansyah dari kelas X2 atau 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Energi
energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengamatan perubahan energi yang terjadi pada setiap prosesnya pada animasi part berikut ini. Pengamatan 1. Sepeda, generator, dan air. Yang pertama adalah variabel yang dapat diubah atau variabel bebas adalah kecepatan goes. Lalu yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat adalah energi kimia cepat habis, energi putar generator, dan banyaknya elektrik dan panas. Lalu yang ketiga adalah hasil pengamatan hubungan antar variabel adalah semakin cepat menggoes sepeda, maka semakin cepat habis energi kimia dan semakin besar energi elektrik dan panas. Lalu kita lanjut ke pengamatan kedua. Pengamatan kedua adalah sinar matahari, solar panel, dan lampu. Yang pertama adalah variabel yang dapat diubah atau variabel bebas yang adalah intensitas cahaya. Lalu yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat adalah apabila matahari tertutup awan, maka intensitas cahaya akan berubah. Solar energi yang mengubah energi cahaya menjadi elektrik, dan energi panas dan cahaya oleh lampu. Lalu yang ketiga adalah hasil pengamatan hubungan antar variabel adalah semakin terang intensitas cahaya matahari, maka semakin cahaya oleh lampu dan semakin panas. Lalu kita lanjut ke pengamatan yang ketiga, pemanas air, generator, dan lampu. Yang pertama adalah variabel yang dapat diubah, variabel bebas adalah api. Lalu yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat adalah energi kimia cepat habis untuk menghasilkan api, generator yang digerakkan oleh uap, dan energi cahaya dan panas. Lalu yang ketiga adalah hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin besarnya api, maka semakin cepat generator berputar dan semakin terangnya lampu. Lalu kita lanjut ke pengamatan yang keempat, keran, air, generator, dan baling-baling. Yang pertama adalah variabel yang dapat diubah atau variabel bebas adalah derasnya air. Lalu yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat adalah aliran air untuk memutarkan generator, energi putar generator, dan baling-baling yang mengubah energi elektrik menjadi energi mekanik. Lalu kita lanjut yang ketiga, hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin deras aliran air, maka semakin cepat generator berputar dan semakin cepat pula baling-baling bergerak. Lalu kita lanjut ke pengamatan yang kelima, cahaya, solar panel, dan air. Yang pertama adalah variabel yang dapat diubah, variabel bebas adalah intensitas cahaya. Lalu yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat adalah apabila matahari tertutup awan, maka intensitas cahaya akan berubah. Solar panel merubah energi cahaya menjadi elektrik. Lalu banyaknya panas. Dan lanjut yang ketiga adalah hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin dikit awan, maka semakin banyak energi panas yang dihasilkan. Sekian dari saya, Arkan Ferdiansyah dari kelas